Salam damai sejahtera bagi semua sahabat GPIB dimanapun berada. Apa kabar sahabat GPIB? Puji Tuhan, semua dalam keadaan luar biasa, penuh sukacita dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Perkenalkan, nama saya Pendeta Clara Yana Aipasa Patisamalo yang saat ini ditugaskan oleh Majelis Sinode GPIB sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Jemaat Sangkakala DKI Jakarta. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami mau membaca firman-Mu. Sucikanlah hati, pikiran, dan tubuh kami. Layakkan kami untuk menerima berkat firman-Mu yang kekal dan kudus. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 29 sampai 33 yang menyatakan, Saudara-saudara, aku dapat berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa leluhur kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Namun, ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan bersumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa tubuhnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima dari Bapa Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya Roh itu seperti yang kamu lihat dan dengar di sini. Yang berbahagia ialah orang yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, di mana saja berada. Tema kita pada hari ini adalah Allah tidak pernah ingkar janji. Sahabat GPIB yang diberkati oleh Tuhan, setiap orang di antara kita pernah berjanji, bahkan janji kita bukanlah janji yang biasa, tapi janji kita ikrarkan, kita ucapkan dalam ibadah umat. Saat kita sidi, kita berjanji menjadi pengikut Yesus yang setia dalam kata dan perbuatan. Saat kita masuk dalam ikatan perkawinan, kita berjanji di hadapan Tuhan dan disaksikan oleh umat yang hadir bahwa kita akan hidup benar, hidup kudus, hidup kesetiaan, penuh dengan kesetiaan seumur hidup kita. Dan ketika Tuhan mengaruniakan kita anak, saat kita membawa anak-anak kita untuk menerima sakramen baptis, kita para orang tua berjanji kepada Tuhan, disaksikan umat yang hadir bahwa kita akan memelihara, mendidik, dan mengajarkan anak-anak kita untuk hidup benar seturut dengan firman Tuhan. Tahukah kita semua bahwa di dalam Alkitab terdapat janji-janji pemeliharaan Tuhan atas umatnya?
Dan menurut peneliti Alkitab, ia menyatakan bahwa dalam Alkitab terdapat 365 janji Allah. Hal ini membuktikan bahwa setiap hari Allah menyediakan janji-janjinya untuk memberkati kita, umatnya, untuk memberkati seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, dari sekian banyak janji Allah kepada umatnya, adalah salah satunya Allah berjanji kepada Daud dengan mengangkat sumpah bahwa Allah akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Keturunan Daud yang dimaksud dan dijelaskan oleh Rasul Petrus menunjuk kepada Yesus Kristus. Bahwa Yesus Kristus adalah Allah yang menjadi manusia, hidup di antara manusia. Dia mengalami penderitaan, bahkan mati di kayu salib. Tapi dia bangkit dari kubur dan hidup. Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati inilah, dialah yang telah kembali ke surga dan duduk di tahta sesuai dengan janji Allah. Dan semua umat, sahabat GPB dan saya, semua orang sudah menerima anugerah keselamatan. Dalam ayat 39 dikatakan bahwa sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu dan bagi semua orang yang masih jauh, sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi kehadiran Allah di tengah-tengah dunia dalam Kristus Yesus untuk memenuhi janjinya kepada kita, kepada anak cucu kita, bahkan kepada semua orang yang hidup masih jauh dari Tuhan, yang hidup dalam dosa. Sebanyak orang yang mau mendengar dan bertobat, maka orang itu menerima janji keselamatan yang daripada Tuhan. Berbicara tentang janji Allah itu selalu yang terbaik. Janji Allah itu adalah janji yang murni. Alkitab dalam Mazmur 11 ayat 7 dikatakan, janji Tuhan itu janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan dari tanah. Tuhan tetap memenuhi dan menjawab janji-janjinya kepada kita. Lalu bagaimana dengan kita? Marilah kita merenungkan dengan sungguh-sungguh. Apakah kita, sahabat GPB dan saya, kita semua sudah melaksanakan janji-janji kita dengan taat dan setia? Janji sebagai pribadi yang benar di hadapan Tuhan dan manusia. Janji sebagai orang tua untuk menjadi teladan iman dalam kata dan perbuatan bagi anak cucu kita. Janji sebagai pelayan yang setia di rumah Tuhan. Janji untuk bekerja dengan giat di tempat kita bekerja. Janji untuk menjadi anak yang penuh cinta dan pengabdian kepada orang tua kita. Dan masih banyak lagi janji-janji kita. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan, banyak sekali suka duka yang kita alami selama kita menjalani kehidupan di dunia ini. Ibarat mata uang, keping mata uang yang memiliki dua sisi. Di satu sisi kita dapat menjalani kehidupan ini dengan baik, dengan benar, dengan penuh sukacita. Di sisi lain kita harus taat dan setia kepada Allah.
Kita harus tetap taat dan setia kepada Allah dalam memegang janjinya dan memenuhinya dengan perbuatan-perbuatan yang mendatangkan berkat. Seringkali kita hanya menginginkan janji Tuhan Allah yang berisi berkat. Saya ulangi lagi sahabat GPB. Seringkali kita hanya menginginkan janji Allah yang berisi berkat saja, tanpa mau menjalankan dengan setia janji kita kepada Dia. Untuk itu marilah kita menjalankan firman Tuhan dengan setia. Kita memenuhi janji-janji kita. Kita melakukannya dengan setia. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Dan jaminannya bagi kita itu adalah lewat karya Roh Kudus yang dicurahkan bagi hidup kita. Orang percaya bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagi kita. Dia hadir dalam setiap hembusan nafas kita. Setiap hari, setiap jam, setiap detik. Selamat memenuhi janjimu sahabat GPB. Bagi diri saya pun demikian. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, Ia akan bersama-sama dengan kita. Ia adalah jaminan yang kuat. Amin. Sahabat GPB yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, bimbinglah kami, penuhi hidup kami, ya Roh Kudus. Ajar kami untuk menjadi pribadi yang benar dan setia. Ajar kami menjadi orang tua yang penuh teladan dalam perkataan dan perbuatan kepada anak cucu kami. Ajar kami untuk menjadi pelayan di rumah-Mu dengan benar dan setia. Ajar kami untuk menjadi anak yang penuh cinta dan pengabdian kepada orang-orang tua kami. Ajar kami juga menjadi rakyat yang patuh kepada pemerintah. Ajar kami untuk menjadi sahabat bagi orang-orang yang susah, orang-orang yang lemah di tengah-tengah lingkungan di mana kami berada. Pegang tangan kami ya Tuhan Yesus, dan tuntunlah hidup kami setiap hari, setiap jam, setiap detik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkatilah kehidupan kami semua, sahabat GPB dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat GPB yang Tuhan Yesus kasihi, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.